Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sebangsa setanah air dimana saja berada, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin memperlihatkan kepada kalian, wahai para pendukung Abdul Somad yang tidak pernah mau mengaku kekasih kalian. Dari mana segi argumentasinya itu terjadi namanya kontroversi. Kemungkinan ada yang mengatakan, Cak Isah juga mengatakan kemarin dia salah paham tentang mengenai penafsiran tentang bom bunuh diri itu Badi Syahid. Itu ada beberapa kalangan yang mengecam. Namun yang pertama di sini dari Pak Agus dari channel KBN Nusantara. Inilah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, banyak yang berkomentar, terutama dari pihak pendukung-pendukungnya Abdul Somad. Kalau dari Abdul Somad sendiri, sampai detik ini saya belum melihat, belum mendengar Abdul Somad menanggapi tentang video yang sedang viral, yakni video yang dia mengatakan bahwa aksi bom bunuh diri dikatakan sebagai sebuah jihad, bukan aksi bunuh diri. Nah, para pendukungnya Abdul Somad banyak yang mengatakan membela diri dengan mengatakan satu itu video lama, yang kedua itu video potongan, yang ketiga itu bukan konteks Indonesia, katanya begitu. Saya tanggapi yang pertama, video lama atau baru nggak ada masalah bro. Apa bedanya? Lamanya videonya Abdul Somad berapa sih? Paling 2-3 tahun atau 4 tahun yang lalu. Masih lama mana dengan fatwa-fatwa ulama yang terdokumentasikan, tertulis di kitab-kitab yang menjadi rujukan umat Islam hari ini? Ya, jelas. Memang kalau lama kemudian nggak berlaku. Kalau begitu kitab-kitab kuning, kitab-kitab agama Islam, karangan-karangan ulama masa lalu sudah nggak berlaku gitu apa? Ngomong komentar kuasa ngopi. Yang kedua itu video potongan. Ya memang potongan, tetapi kan potongan tidak mengurangi makna, tidak menghilangkan makna. Ngapain lama-lama panjang-panjang didengerin semuanya, dicantumkan semuanya? Wong potongan sedikit aja udah belengeri banget kok, bikin jengkel kok, bikin marah seluruh rakyat Indonesia. Orang bom bunuh diri kok dikatain jihad dapur jeblok. Jadi potong buat apa sih? Kecuali potongannya kemudian menghilangkan makna, menghilangkan atau memutus konteks arti yang sebenarnya lah, itu masalah. Misalkan begini, Abdul Somad sedang menjelaskan bahwa yang namanya bom bunuh diri ya bom bunuh diri, bukan jihad. Dia kemudian mencontohkan ada ulama lain, ada orang berpendapat bahwa bom bunuh diri dikatakan sebagai jihad. Lah, kemudian itu dipotong. Potongan yang menjelaskan sebenarnya tidak dicantumkan, seolah-olah Abdul Somad mengatakan bahwa bom bunuh diri bukan jihad. Lah, itu masalah. Ngop kadrun. Tetapi bahwa itu memang potongan adanya, tidak menghilangkan makna, tidak menghilangkan konteks makna maksud dari Abdul Somad. Memang begitu, dia berpendapat begitu. Ya. Dua, jelas orang itu kampleng ayo orang kena. Yang ketiga, dia mengatakan itu bukan konteks Indonesia. Bukan konteks Indonesia bagaimana? Dia ngomong PKI kok. PKI singkatan apa? Partai Komunis Indonesia. Nah, kalau konteksnya PKI apa bukan Indonesia? Serambang ya. Ngeles maning. Ya sudah jelas kan? Oke, yang terakhir, kalau Abdul Somad merasa bersalah bahwa itu tidak benar, ya sudah, secepatnya bikin klarifikasi, minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa saya dulu pernah mengatakan begini-begini sebagaimana di video tersebut yang viral. Anulir, ralat, minta maaf. Saya bertobat atas kekhilafan saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bla 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 bla. Mohon dicabut. Sudah selesai. Banyak yang protes ketika saya membuat video bantahan terhadap anjuran harokah intihariyah dan harokah ijtihadiyah yang dilakukan oleh Abdul Somad. Banyak yang menyalahkan saya seolah-olah saya memotong video itu. Karena memang konon video itu
ditujukan kepada orang-orang yang bertanya tentang aksi bom bunuh diri di Palestina. Nih, jawaban saya tanggapi. Bro, saya ajarin kamu untuk pinter ya kepada orang yang protes terhadap saya. Mengapa saya membuat video bantahan itu? Ini saya ajari tentang how the ideology works, ya. Banyak sekali teroris di Indonesia yang terilhami oleh sebuah buku yang bernama Masim Filtori. Siapa yang menulis ini? Said Qutb. Apa tujuannya Said Qutb membuat Masim Filtori ini? Untuk kebangkitan orang-orang secara politis di Mesir. Dibuat oleh orang Mesir untuk melakukan perlawanan terhadap Presiden Gamal Abdul Nasser. Tapi kemudian Masim Filtori ini mengilhami gerakan-gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Kemudian yang kedua adalah ada sebuah kitab yang ditulis oleh Abu Bakar Najih yang bernama Idarat At-Tawahhush. Kitab ini ditujukan kepada kebangkitan ISIS di Irak dan Suriah. Tapi apa yang terjadi? Dua buku yang sebenarnya ditujukan kepada orang Mesir dan buku yang lain yang ditujukan kepada orang gerakan-gerakan militan yang mengatasnamakan Islam di Irak dan Suriah ini dipakai juga oleh teroris-teroris di Indonesia untuk mempertegas berbagai aksi-aksi kekerasan. Ini orang-orang yang tidak terima karena saya membantah video UAS dan melawan videonya UAS ini, saya ajarkan bagaimana ideologi itu bekerja. Masim Filtori ini dibuat di Mesir, ditujukan untuk kebangkitan politik Mesir melawan Gamal Abdul Nasser, presiden Mesir ketika itu. Idarat At-Tawahhush dibuat bagi orang-orang Wahabi di Irak dan Suriah, orang-orang Wahabi di Pakistan dan di Afghanistan. Tapi kemudian rujukan itu dipakai di Indonesia oleh kelompok-kelompok teror di Indonesia, oleh pelaku-pelaku bom bunuh diri di Indonesia. Itulah tadi video yang tentang teguran daripada untuk Ustadz Abdul Somad yang kemarin ini memang ini yang dipermasalahkan oleh para pendukungnya Abdul Somad ini. Setelah mendengar video tadi, semoga ini pendukung Abdul Somad ini sadar, atau para kadrun ini sadar akan tentang pendapat daripada Abdul Somad tadi yang terkait dengan bom bunuh diri itu mati syahid. Kemudian konteksnya berbeda. Kemarin kan juga sudah diklarifikasi oleh Abdul Somad, tetapi bukan malah minta maaf, tetapi malah ngeyel juga tentang klarifikasinya. Ini kan hal-hal yang seperti ini itu akan menjadi motivasinya bagi para orang-orang ini sehingga melakukan aksi-aksi yang menunjukkan tentang radikalisme ini. Kemudian itu video lama, itu kata Abdul Somad juga, video lama. Tetapi saya baru sadar juga betapa lamanya, mana lebih lama ketimbang fatwa-fatwa para ulama yang terdahulu. Ini kan masa kalian mau ngaji ini di YouTube saja, masa tidak mau ngaji secara offline gitu. Sehingga ini yang terjadi, tidak mempunyai dasar ya, sehingga anda ini ya seperti ini. Terus kemudian ada yang berkomentar ini dikit-dikit ngeritik, dikit-dikit kritik Anies, dikit-dikit Abdul Somad. Ya kalau tidak mau dikritik ya mending kalian tidur saja. Tidak ada yang kritik kalian kalau kalian tidak tampil di publik. Saya berbicara seperti ini, banyak orang yang mengkritik ini. Tetapi udah, itu menjadi resiko saya. Kenapa? Karena mau tampil di publik ini. Tapi kalau tidak mau dikritik ya tidur. Makan tidur, makan tidur. Ya kalau, apalagi pemimpin. Yang kami benci itu pemikirannya, ingat. Yang kami benci itu pemikirannya, bukan orangnya. Kenapa? Karena tidak sesuai, karena akan menjerumus orang masyarakat awam ke dalam hal-hal yang sifatnya radikal ini. Kemudian konteksnya berbeda. Ya memang yang dia sampaikan itu tentang terjadi di Palestina, kemudian di sini. Tetapi jelas salah kata Cak Islah kemarin. Ini harus dihindari oleh para masyarakat, jangan sampai dikit-dikit mengagung-agungkan. Karena apa? Karena banyak sekali yang saya lihat tentang video satu ustadz yang tidak bertanggung jawab.
Makanya saya sarankan kepada pemerintah bahwa agar dibuatkan sertifikasi itu. Agar apa? Agar para penceramah ini bisa mawas diri terhadap apa yang dia katakan. Kalau dia salah nanti bisa kita proses. Tapi kalau tidak ada sertifikasi penceramah ini ya seperti ini, seenak-enaknya mau ngomong kafir, kemudian mengejustifikasi orang salah. Yang benar siapa? Ya mereka sendiri yang benar. Kalau orang yang lain ya salah semua pemikirannya. Nah, saya ulangi lagi bahwa yang kami benci ini pemikirannya, bukan orangnya. Kenapa? Karena ini sangat berbahaya. Makanya setan itu lebih suka menggoda ulama, lebih suka menggoda para orang besar ketimbang masyarakat awam. Kalau masyarakat awam yang digoda itu mungkin yang rusak itu mereka sendiri. Tetapi kalau ulama, pemerintah yang digoda itu kan banyak sekali yang rusak, yang bisa digeret ke jalan yang rusak tadi. Ayo ikut. Kenapa? Karena dia mempunyai jaringan yang besar. Sehingga apa? Sehingga setan menggoda ulama itu sangat senang, memang sangat senang. Kenapa? Karena dampaknya, karena efeknya itu sangat besar. Nah, ini yang ditakutkan ini. Semoga dengan video tadi itu para pendukung Abdul Somad ini sadar, jangan sampai ini membantah, melawan terhadap kontradiksi yang pernah ia katakan. Oke, sekian, semoga kalian lebih paham juga tentang bagaimana cara mengaji, bagaimana cara menghormati, bagaimana cara mengaji yang benar. Sanad ilmu itu harus sampai. Oke, saya ucapkan terima kasih. Begitulah kura-kura.